Ia adalah seorang desainer muda spesialis busana muslim. Dan dia telah berkarir sejak tahun 2009. Dan akhir-akhir ini, hasil karya busananya telah memikat hati para pencinta fashion dan telah merambah pasar internasional. Ya pemirsa, inilah People in Inspiration bersama Restu Anggraini. Mercedes-Benz Tokyo Fashion Week menjadi momentum penting dalam karir Restu Anggraini. Restu berkesempatan tampil di event yang menjadi sorotan media-media fashion dunia ini setelah berhasil lolos dalam proses kurasi. Menariknya dalam event tersebut, Restu menampilkan model busana muslim, padahal di Jepang tentu umat muslim sangatlah sedikit. Ia menjadi sorotan karena karyanya dianggap cukup memikat, yaitu kain dengan model anyaman yang bergaya modern dan elegan. Maka jadilah nama Restu Anggraini mulai diperhitungkan dalam dunia fashion Indonesia kembalinya ia dari Jepang. Selamat siang. Halo, selamat Mbak Restu, siang. apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, mantap. Jadi ini bengkelnya nih? Oke, Workshop aku. workshopnya. Oke. Terus lagi sibuk apa nih? Sekarang sih lagi mau persiapan buat JFW. JFW, Kebetulan oke. JFW aku ikut 2 show kan, jadi lagi lumayan hektik banget, langsung ansos. Lumayan padat ya? Iya, karena dipercaya untuk showin untuk yang Indonesian Fashion Forward yang opening sama yang ethical fashion. Jadi kan sekarang lagi happening banget tuh tentang ethical fashion. Oke, etika fashion. Nah, baik. Jadi Mbak Restu Anggraini. Jadi ngomong-ngomong kan sebetulnya nama Anda mulai dikenal di dunia internasional ketika karya Anda itu tampil di waktu itu kalau nggak salah Mercedes-Benz Fashion Week di Tokyo, ya kan? Nah itu gimana? Tentunya pasti ada perbedaan respon pasar dong dari sebelum sampai sesudah tampil dari Jepang seperti apa? Iya sih banget, aku ngerasa beda banget karena waktu awal aku mau ke Tokyo sebenarnya itu dipilih dari organizing di sana karena aku kan salah satu didikannya JFW kan untuk bisa masuk ke pasar internasional dan mereka pilih aku sebagai perwakilan dari Indonesia untuk show karya aku di sana. Awalnya agak kayak karena aku ngerasa aku masih baru banget kan, tapi ternyata responnya di sana luar biasa dan media-media luar kayak Vogue, Bazaar itu kayak ngeliput langsung ke kita, jadi kayak aku kayak ternyata responnya gini banget ya, keren banget sampai masuk Indonesia ternyata jadi ya lumayan ngangkat banget sih karena Ngangkat banget ya. Wow. Oke, jadi sebetulnya kan di Indonesia ini memang sedang banyak nih bermunculan para desainer-desainer khusus baju muslim. Banyak saingan nih. Gimana nih responnya? sebenarnya jadi malah memacu kreativitas kita kan, biar kita ya karena kan kadang-kadang saingan itu malah memacu kita untuk lebih kreatif, bahkan buat aku sendiri jadi memotivasi karena kalau bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Oh gitu. Nah ini kalau ini bengkelnya kalau dari sebelah sana tuh saya lihat ruangan itu apa tuh? Itu admin, jadi ada admin, jadi kalau respon-respon terhadap customer aku gimana di situ ruangannya. Oke, boleh kalau gitu kita lihat-lihat ya. Yuk. Oke. Nah. Hi Iya. girls. Halo. Sibuk Semuanya, nih. Iya, mainannya handphone kita. Oh iya. Baru mau kasih tahu online mulu kerjanya, emang kerjaannya gitu. Kerjaannya emang megang handphone. Waduh. Oh, ini ada siapa aja nih mbaknya? Ada bagian produksi. Halo. Terus bagian sales ada yang bagian untuk reseller atau hubungan-hubungan keluar, terus kayak ada yang langsung ke customer, ada yang ya macam-macam sih. Tapi ini menarik nih kalau misalnya kita pengen dengar ceritanya, gimana sih awalnya Restu Anggraini ini, aka Etu ini membangun karir di dunia busana muslim khususnya? Aku tuh sebenarnya mulai banget bisnis busana muslim ini tahun 2009. Waktu itu kayak coba-coba karena sambil kerja juga kan, aku sama 2 orang teman aku kayak kita bikin deh itu. Awalnya kita jual di Facebook dan kita juga jahit dan apa-apa semuanya di Bandung, material apa-apa di Bandung. Jadi Jakarta, Bandung, iya. Materialnya ya? Jahitnya juga di sana karena kan ada teman kenalan kan kayak nyari SDM kan agak susah kan. Ya kebetulan kenalnya di Bandung, kita mulai dari Bandung ke Jakarta, kita bawa ke Jakarta. Waktu itu respon
responnya itu langsung luar biasa banget. Jadi aku upload malam itu juga langsung habis, hitungannya cuma nggak nyampe sejam tuh langsung kayak sold out semua gitu. Karena ternyata dari situ kita baru sadar kalau ternyata pasarnya besar. Tapi emang dari awal Aku udah pakai langsung ke busana muslim iya, ya? karena aku pakai jilbab. Oke. Jadi karena berdasarkan kebutuhan awalnya dan banyak ternyata teman-teman aku yang ternyata pakai jilbab dan itu bikin apa gitu, gue bikin baju beli dong gitu. Awalnya kayak gitu doang. Nah itu menariknya juga pastinya ada ups and downs-nya juga. Gimana dulu ibaratnya keringetannya dulu. Ini masa-masa paling sulitnya itu bisa diceritakan nggak sih kira-kira seperti apa gitu? Sulitnya itu karena aku harus bagi diri kerja, ngedesain sama harus ke luar kota, harus jadi kayak Sabtu Minggu tuh kayak aku nggak ada istirahat. Terus paginya aku kantor, malamnya aku online, paginya harus ke kantor lagi, terus minggu depan Sabtu weekendnya aku harus ke luar kota lagi ngecek produksi dan lain-lain, kayak gitu aja sih. Makin kesini aku akhirnya kita daripada capek bolak-balik, fokusin aja di Jakarta, nyari SDM di Jakarta, bikin di Jakarta, ya dari 1, 2, 3 orang akhirnya bisa sampai sekarang. Ya, walaupun nggak besar-besar amat, aku ngerasa sekarang udah lumayan cukup lah buat aku. Waktu itu mungkin sempat ngerasain gimana waktu sampai dikomplain sama pacar, Iya, suami, ya kan, keluarga. dikomplain sama keluarga gitu. Belum lagi urusan kena tipu mungkin pernah, belum lagi urusan nggak laku, udah belanja ternyata salah mungkin. Iya, banyak gimana? banget. Apalagi kalau online kan. Kadang-kadang Online, ini kan sulit iya, tuh orang. Online tuh kadang-kadang mereka bikin sampai ada yang bikin printan ATM dong. Seriusan itu kayak ini tuh nggak masuk ke rekening kita, tapi kekeh ya itu kayak banyak hal yang kayak gitu lah yang ini udah Mbak udah ditransfer tapi nggak ada kan ada. kalau sekarang kan udah Akhirnya? banking kan. Awalnya ya udahlah kita ngalah tapi makin kesini kayak kelihatan deh itu polanya. Jadi modusnya udah jelas udah ya. kali ya. Ya, Awal-awal sih mungkin masih ya udahlah ya kita sambil belajar. Aku anggap itu kayak ya udah pembelajaran jadi tahu kan macam-macam customer, penipuannya seperti apa, dunia online sales itu seperti apa gitu. Dan akhirnya sampai bisa masuk ke tembus pasar Jepang waktu itu. Itu gimana awalnya bisa sampai situ? Iya, jadi aku dipilih oleh Femina. Jadi ada namanya program Indonesian Fashion Forward. Jadi mengangkat mengangkat desainer-desainer baru yang punya potensi untuk masuk ke pasar internasional. Jadi aku pun ada kontak selama kayak kurang lebih 3 tahun gitu untuk dididik oleh dari London Consultant Fashion. Jadi selama 3 tahun ini aku kayak dipantau, kita Skype-an, progresnya sampai kemana, brand kamu mau kayak gimana, kamu jangan sampai keluar dari DNA kamu. Jadi setiap aku bikin apa tuh harus dipantau, kita harus ada konsultan aku yang emang mantau terus sampai selama 3 tahun itu. Jadi biar benar-benar DNA brand aku, kadang-kadang kan kita kan sebagai desainer suka yang over desain, kita suka over kan, kadang-kadang kita nggak tahu, kita suka yang kita bikin over imagination. iya, Okay. jadi kadang-kadang mikirnya ya gue bikin ini gue suka, tapi kadang-kadang kita harus lihat dulu pasar kita cocok nggak gitu, terus sesuai nggak, kita mau ngangkat apa. Aku bilang aku mau ngangkat modest workwear kan, jadi yang harus fokus di situ, tidak boleh terlalu berlebihan. Jahitannya juga harus diperhatikan, macam-macam lah itunya, komponen-komponen yang harus aku ini. Tadi soal apa? Etika fashion ya? Ethical fashion. Ethical fashion. Oh. Jadi merembet ke situ-situ juga ya Iya, kira ujung-ujungnya ya? merembet ke situ. Jadi kayak mulai dari ya aku beginning sih, aku start mulai aku perhatiin mulai dari supplier aku siapa, terus tenaga kerja aku mempekerjakannya kan sekarang lagi aku nggak boleh yang underage seperti itu ya, dan kita perhatiin juga karyawan-karyawan seperti apa gitu. Jangan sampai yang namanya fashion orang tahunya cuma bajunya gue cakep, bagus, tinggal beli, tapi nggak tahu ternyata di belakangnya itu ada sesuatu yang ternyata ada banyak jerih payah orang di belakang itu yang harus kita hargain gitu. wow, keren.